Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi di channel gua. Jadi di video kali ini saya akan membahas seputar berbanggalah kalian anak-anak pariwisata. Jadi hari ini saya akan membahas di keuntungan kalian anak-anak pariwisata. Nah, di artikel ini saya akan membaca dan membahas seputar sedikit banyaknya tentang keuntungan ini yang cuma dimiliki anak pariwisata. Buat kalian yang anak pariwisata wajib tonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, lanjut guys. Yang pertama, sebagai mahasiswa pariwisata kamu wajib pakai sepatu. Kalau itu sebenarnya poin kesekian ya guys. Jadi untuk anak pariwisata atau mungkin anak mahasiswa pasti punya sepatu ya guys. Jadi ini nih mungkin poin kesekian. Mungkin yang poin keduanya itu katanya si mahasiswa pariwisata juga wajib jaga penampilan luar dan dalam. Nah, luar dan dalam ini bukan untuk cari calon mantu ya guys. Jadi benar bahwa anak pariwisata itu wajib untuk menjaga penampilan. Bagaimana cara mereka untuk bertemu dengan klien mereka atau kolega mereka. Penampilan luar ini meskipun kalian tidak ganteng atau tidak cantik, setidaknya kalian itu harus rapi. Dan untuk penampilan di dalam itu kalian harus menunjukkan sikap yang profesional atau setidaknya senyum. Senyum itu lebih baik. Jadi untuk meningkatkan penampilan dari dalam kalian. Bukan hanya penampilan, tapi behavior juga penting buat anak pariwisata. Karena apa? Karena mereka itu akan menemui teman atau klien mereka sebagai profesional. Jadi sebagai tour guide harus welcome. Jadi tunjukkan memang kalau kita itu profesional. Kemudian kalian harus pada saat di kampus itu hampir tiap hari harus pakai seragam. Jadi di mana-mana kalian lihat anak pariwisata pasti mereka itu memiliki seragam yang sangat khas dan beda dari kampus lain. Itu yang menjadikan anak pariwisata dan kalian pasti bangga dengan alma mater kalian. Pasti itu. Kemudian kamu sebagai mahasiswa pariwisata bisa keliling kota. Nah, kebetulan saya kuliah pariwisata itu sudah semenjak saya kuliah itu sudah beberapa kota saya kunjungi. Seperti kalau di provinsi di daerah-daerah Sumatera sendiri saya sudah pernah ke Bangka Belitung, ke Pagar Alam di Sumatera Selatan, ke Jambi saya sudah pernah, dan untuk ke Pulau Jawa saya sudah pernah ke Jakarta, Bandung, ke Yogyakarta, dan semua itu gratis. Itu kelebihan anak pariwisata. Jadi buat kalian wajib banget kuliah pariwisata kalau kalian mau jalan-jalan gratis. Asyiknya. Dan selanjutnya anak pariwisata harus tahu kerja di hotel dan kerja di mall. Kenapa mall? Ya karena mall itu juga bagian dari hospitality industry. Pariwisata ini merupakan jurusan atau kuliah di bidang ramah tamah. Jadi kalian senyum, jadi kalian harus senyum, dan setiap pekerjaan yang berkaitan dengan ramah tamah kalian bisa masuk ke sana. Contohnya itu di rumah sakit. Jadi kalau pariwisata ini banyak, bukan jurusan untuk pariwisata tour guide. Pariwisata juga jurusannya seperti hospitality lagi terbagi menjadi seperti perhotelan atau jasa masak dan lain sebagainya, dan banyak lagi jurusannya. Dan salah satunya juga pengelolaan event, dan bagaimana cara kita untuk membuat event tersebut sebagai destinasi pariwisata. Nah, jadi kalian harus tahu kerja di hotel karena itu sangat peluang yang sangat besar buat kalian anak pariwisata. Kemudian, biar sukses jadi mahasiswa pariwisata, kamu harus punya memori yang tajam buat menghafalkan jalan di tiap kota atau negara. Tiap seorang tour guide itu memang wajib, menurut saya memang wajib untuk menghafalkan jalan. Bagaimana kalian melakukan guiding kepada para kolega kalian atau klien kalian di suatu tempat pariwisata kalau kalian tidak tahu jalan. Kalau misalkan ada orang yang bertanya, hey, gimana cara kita menempuh jalan untuk menuju ke Bangka Belitung dari Palembang, kan tidak tahu jalan. Dan itu sangat kalian perlu banyak belajar lagi ya guys. Seorang tour leader atau tour guide, kalian
harus tahu bagaimana cara membuat itinerary. Bagaimana misalkan klien kalian minta untuk untuk melakukan perjalanan, Rif tolong buatin gua paket wisata, atau saya mau pergi ke Bangka Belitung. Jadi di sini kita harus tahu bagaimana cara kita untuk memporsikan paket wisata yang sesuai dengan keinginan klien, dengan cara membuat itinerary perjalanan, mau kemana kita, pergi kemana kita, menggunakan transportasi apa, wisata apa yang kita kunjungi, dan experience apa yang kita dapatkan atau klien dapatkan. Dan itu wajib kita ketahui dan kita wajib untuk mempelajarinya. Kita wajib untuk mengetahui dan mempersiapkan keinginan dari klien kita itu. Kemudian sebagai mahasiswa pariwisata, kamu wajib cerdas dan menarik dalam segala hal. Nah, poin yang ini juga cukup penting, yaitu sebagai mahasiswa pariwisata kamu wajib cerdas. Cerdas di sini bukan cerdas IQ kalian tinggi atau kalian ikut juara olimpiade, tapi tidak. Kalian cerdas di sini, kalian harus bisa membaca situasi dan kondisi di mana kalian untuk memposisikan diri kalian sebagai tour leader atau tour guide, karena pasti banyak sekali hal-hal yang datang pada kalian pada saat tour guide. Karena misalkan orang 30 tapi kalian handle cuman orang 4, jadi itu sangat gitulah gengs. Kemudian yang ke berapa gengs ya? Lupa gengs. Kemudian selanjutnya itu kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa ini juga nggak terlalu gimana ya, kalau kalian targetnya itu untuk luar negeri, guiding orang luar atau bule, kalian mesti bisa bahasa Inggris. Bagaimana caranya kalian guiding seorang turis luar negeri tapi kalian nggak bisa bahasa Inggris? Apakah kalian ingin menggunakan bahasa isyarat? Tentu tidak kan. Jadi kalian memang harus tidaknya kalian mengetahui basic atau kata-kata ya dalam bahasa Inggris yang digunakan di kegiatan pariwisata. Where is the destination, like that. Saya juga nggak bisa banget bahasa Inggris, tapi setidaknya saya mengetahui lah sedikit kosakata atau vocabulary yang ada di dunia pariwisata. Jadi kalian juga penting itu gengs, kalau kalian mau guide orang luar kan. Kemudian networking. Yang terakhir ini, sebagai mahasiswa pariwisata mestinya kalian harus memiliki networking yang banyak. Bagaimana caranya? Ya, bukan bagaimana caranya ya. Gimana caranya kalau kalian membuat suatu tour package atau buat tour package, tapi kalian nggak tahu tuh apa yang mau kalian tulis karena kalian nggak ada networking. Misalkan Rif, ada teman kalian, Rif tolong buatin gua paket wisata dong ke Bitung contohnya, tapi saya sebagai seorang pariwisata tidak memiliki networking atau tidak memiliki teman yang ada di Bangka Belitung. Gimana saya mau buat itinerary atau membuat paket wisata? Jadi networking itu sangat penting buat anak pariwisata sebagai jalan untuk memperlancar kalian dalam membuat paket wisata. Jadi teman kalian itu percaya bahwa kalian tuh memang profesional di bidang pariwisata. Nah, jadi gengs, mungkin itu aja yang mungkin kalian anak pariwisata memang sudah tahu beberapa hal penting. Tapi di sekian banyak yang saya jelasin tadi, mungkin memang benar hanya ada di anak pariwisata, dan kalian wajib bangga juga, itulah keuntungan anak pariwisata. Kalian bisa keluar kota dan memiliki banyak teman. Pasti anak pariwisata memiliki banyak teman dan pasti banyak omong yang bermanfaat ya guys, omong yang bermanfaat. Dan mungkin itu aja dulu video saya pada hari ini. Dan buat kalian yang baru ke channel ini, pastikan kalian untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk selalu tonton video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.